Kalian pernah nggak duduk di sebelah orang yang katanya paling kalian sayang di dunia ini, tapi rasanya ada dinding kaca tebal di antara kalian? Kalian bisa lihat dia bisa lihat kalian, tapi suara hati kalian tidak sampai. Sentuhan terasa hambar, tawa terasa jauh. Kalau kalian mengangguk sekarang, atau ada sedikit rasa sesak di dada, berarti kalian tahu persis apa yang saya maksud. Ini bukan soal pertengkaran hebat semalam. Bukan tentang piring terbang atau pintu dibanting. Ini sesuatu yang merayap pelan-pelan, seperti racun yang tidak terasa pahit di awal, menyusup masuk ke dalam aliran darah hubungan kalian tanpa disadari. Saya tidak di sini untuk menghakimi kalian. Sungguh. Saya di sini karena saya tahu rasa itu. Saya pernah melihatnya, merasakannya, dan saya tahu betapa membingungkannya itu. Rasa ketika hubungan yang dulu terasa seperti rumah yang hangat dan aman, sekarang mulai terasa seperti ruangan asing yang dingin, bergema, dan kosong. Berjalan di dalamnya, tapi tidak lagi merasa memiliki tempat di sana. Dan seringkali, percayalah pada saya, penyebabnya bukan karena badai besar yang meruntuhkan atap, bukan perselingkuhan heboh atau masalah keuangan yang pelik. Seringkali, penyebabnya adalah retakan-retakan kecil di pondasi yang kalian abaikan. Karena pikiran-pikiran yang tidak terucap, yang dibiarkan mengendap dan mengeras di dasar hati. Karena harapan-harapan yang diam-diam layu seperti bunga tanpa air. Karena kebisuan yang kalian anggap sebagai kedamaian, padahal itu adalah awal dari perpisahan batin. Kita semua sibuk, saya mengerti. Hidup ini menuntut banyak hal dari kita. Pekerjaan yang menyita waktu dan energi, tagihan yang seolah tidak ada habisnya, target-target pribadi yang harus dikejar, mimpi-mimpi yang ingin kita wujudkan. Rasanya seperti berlari di atas treadmill yang tidak pernah berhenti. Dan di tengah semua hiruk-pikuk itu, kita sering lupa. Kita lupa bahwa hubungan itu seperti tanaman hidup yang rapuh. Tidak bisa hanya disiram sesekali saat ingat atau saat sudah hampir layu. Hubungan perlu dipupuk dengan perhatian, disiangi dari rumput liar kesalahpahaman, diberi sinar matahari kehangatan setiap hari. Bukan hanya saat cuaca sedang cerah. Kalian mungkin berpikir dalam hati, dia tahu kok saya sayang. Kalian mungkin menenangkan diri dengan berkata, ini cuma fase sementara, nanti juga baik lagi seperti dulu. Kalian mungkin berharap masalah akan selesai dengan sendirinya seiring waktu berjalan. Tapi jujur saja pada diri kalian sendiri, nanti itu seringkali tidak pernah datang, kan? Waktu tidak menyembuhkan luka yang tidak pernah diakui keberadaannya. Kerenggangan itu licik. Dia tidak datang mengetuk pintu depan dengan pengumuman besar. Dia menyelinap masuk lewat jendela kecil kelalaian yang kalian biarkan terbuka. Lewat asumsi-asumsi keliru yang kalian buat tentang perasaan atau pikiran pasangan kalian. Dia tahu saya lelah, jadi dia tidak akan marah kalau saya tidak bertanya kabarnya. Dia pasti mengerti saya sibuk, jadi tidak masalah kalau saya membatalkan janji lagi. Asumsi-asumsi ini, meskipun tampak sepele, adalah rayap yang menggerogoti tiang penyangga hubungan kalian. Kerenggangan juga masuk lewat percakapan penting yang kalian tunda terus-menerus. Pembicaraan tentang masa depan, tentang ketidaknyamanan kecil, tentang kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Kalian menundanya karena takut konflik, karena tidak tahu harus mulai dari mana, karena berpikir itu tidak cukup penting. Padahal, percakapan yang ditunda adalah bom waktu. Dia juga tumbuh subur dalam keheningan yang kalian biarkan menggantung terlalu lama setelah sedikit selisih paham. Masing-masing menunggu permintaan maaf, menunggu pihak lain yang memulai. Kalian berdua mungkin sama-sama berpikir dalam diam, dia yang harusnya sadar, dia yang harusnya mengalah, dia yang harusnya mulai duluan. Dan akhirnya, tidak ada yang mulai. Tidak ada yang bergerak mendekat. Jarak itu melebar 1 senti demi 1 senti, hari demi hari, sampai tiba-tiba kalian melihat ke seberang dan menyadari ada jurang yang begitu lebar di antara kalian, dan kalian tidak tahu lagi bagaimana cara menyeberanginya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Ke bagian yang mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman, tapi penting. Kita akan coba menyelami apa yang ada di dalam pikiran pasangan kalian. Atau mungkin
Apa yang ada di dalam pikiran kalian sendiri? Saat jarak itu mulai terasa begitu nyata dan menyesakan. Ini adalah hal-hal yang mungkin tidak pernah mereka ucapkan dengan lantang, mungkin mereka sendiri pun tidak sepenuhnya menyadarinya dalam bentuk kata-kata. Tapi percayalah, perasaan ini bergema keras di dalam hati mereka. Dengarkan baik-baik. Jangan defensif dulu. Coba buka hati dan pikiran kalian. Mungkin ada satu atau dua hal yang terasa menusuk karena terlalu benar, terlalu akurat dengan apa yang sedang atau pernah kalian alami. Dan jika memang begitu, anggap ini sebagai kesempatan untuk memahami, bukan untuk menyalahkan. Pikiran pertama, usaha ini masih sepadan tidak sih? Ini adalah pertanyaan fundamental yang mulai menghantui ketika salah satu pihak merasa beban, hubungan terasa terlalu berat sebelah. Ini bukan soal hitung-hitungan materi, bukan soal siapa bayar apa atau siapa memberi hadiah apa. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini soal energi emosional. Ketika pasangan kalian merasa dia terus-menerus yang harus berinisiatif. Dia yang selalu mencoba memulai percakapan yang bermakna. Bukan sekadar basa-basi soal cuaca atau makan apa hari ini. Dia yang selalu merencanakan kencan atau waktu berkualitas berdua. Sementara kalian mungkin hanya ikut saja tanpa antusiasme nyata. Dia yang merasa selalu harus mengalah dalam perbedaan pendapat demi menjaga kedamaian yang rapuh. Dia yang selalu menunggu balasan pesan kalian berjam-jam atau bahkan berhari-hari dengan perasaan cemas dan tidak dianggap penting. Pelan-pelan, tapi pasti, pertanyaan ini akan muncul di benaknya. Apakah saya satu-satunya yang masih berjuang untuk mempertahankan kita ini? Apakah energi emosional yang saya curahkan setiap hari ini dihargai? Atau saya hanya sedang bertepuk sebelah tangan, mengeluarkan suara tanpa ada sambutan? Apakah hubungan ini masih menjadi prioritas baginya? Atau saya hanya menjadi bagian dari rutinitasnya saja? Ini pertanyaan yang sangat menyakitkan, teman-teman. Karena pada dasarnya, pertanyaan ini mempertanyakan nilai dari hubungan itu sendiri di mata pasangannya. Rasanya seperti melakukan investasi besar-besaran, mencurahkan seluruh modal emosi, waktu, dan perhatian, tapi tidak ada imbal hasil yang terlihat, tidak ada pertumbuhan, hanya rasa lelah yang semakin menumpuk. Perasaan ini menguras harapan dan bisa menjadi awal dari penarikan diri secara emosional, sebagai bentuk perlindungan diri dari kekecewaan yang lebih dalam. Pikiran kedua, kenapa rasanya dia tidak lagi mengenali saya? Kalian mungkin masih hafal tanggal ulang tahunnya, makanan kesukaannya, atau ukuran sepatunya. Kalian mungkin tahu kebiasaan paginya, atau acara televisi favoritnya. Tapi apakah kalian masih tahu apa yang membuat matanya berbinar sekarang? Bukan setahun yang lalu, tapi hari ini. Apa ketakutan terbesarnya di tengah malam saat dia tidak bisa tidur? Apa mimpi baru yang sedang dia rajut diam-diam di dalam hatinya, yang mungkin berbeda dari mimpi yang pernah dia ceritakan dulu? Manusia itu dinamis, kalian tahu? Kita semua berubah, pandangan kita berkembang, minat kita bergeser, prioritas kita berganti. Ketika pasangan kalian merasa ceritanya tidak lagi didengar sungguh-sungguh, mungkin kalian menyela atau mata kalian sibuk dengan ponsel saat dia bicara. Ketika pendapatnya dianggap angin lalu, ketika perubahan dalam dirinya, sekecil apapun, tidak diperhatikan atau bahkan ditolak, dia akan mulai merasa seperti orang asing di mata orang yang seharusnya paling mengenalnya. Dia merasa versi dirinya yang ada di kepala kalian adalah versi lama yang sudah usang, seperti foto KTP 5 tahun lalu. Dia merasa kalian mencintai memori tentang dirinya, bukan sosok nyata yang ada di hadapan kalian saat ini. Dan percayalah, tidak ada yang lebih menyakitkan dan mengasingkan daripada merasa tidak terlihat, tidak dikenali, oleh orang yang seharusnya melihat kita paling jelas, paling utuh, dengan segala perubahan dan perkembangannya. Ini adalah bentuk pengabaian emosional yang halus, namun sangat merusak. Pikiran ketiga, ramai, tapi sepi, bersama, tapi sendiri. Ini mungkin ironi yang paling kejam dalam sebuah hubungan yang merenggang. Kalian bisa saja sedang melakukan aktivitas bersama. Makan malam di restoran favorit kalian,
nonton film terbaru di bioskop sambil berbagi popcorn, atau bahkan berbaring bersebelahan di ranjang yang sama setiap malam. Secara fisik, kalian hadir. Kalian ada di ruangan yang sama, menghirup udara yang sama. Tapi ada kekosongan emosional yang begitu besar, begitu nyata, seperti kabut tebal yang mengisi ruang di antara kalian. Tidak ada koneksi batin yang terasa. Percakapan seringkali hanya sebatas permukaan. Logistik harian. Sudah bayar tagihan? Anak-anak bagaimana di sekolah? Besok ada acara apa? Atau basa-basi yang terasa canggung dan dipaksakan. Tidak ada lagi tawa lepas yang tulus dari perut, yang muncul karena lelucon internal atau momen konyol bersama. Tidak ada lagi diskusi mendalam tentang harapan, kekecewaan, ketakutan, atau mimpi-mimpi terdalam. Tidak ada lagi momen berbagi kerentanan tanpa takut dihakimi. Pasangan kalian mungkin merasa seperti satelit yang terus-menerus mengorbit sebuah planet. Sangat dekat secara fisik, tapi tidak pernah benar-benar bisa mendarat. Tidak pernah benar-benar merasakan kehangatan inti planet tersebut. Kehadiran fisik tanpa kehadiran emosional itu menciptakan jenis kesepian yang paling menusuk jiwa. Rasanya jauh lebih menyakitkan daripada benar-benar sendirian. Karena saat sendirian, setidaknya tidak ada ekspektasi untuk terhubung. Tapi merasa sendiri saat bersama seseorang yang kalian cintai, itu adalah bentuk kesepian yang paling menyiksa. Pikiran keempat, apa jangan-jangan cuma saya yang merasa begini? Keraguan ini seringkali muncul seperti bisikan jahat di tengah keheningan. Ini terjadi ketika pasangan kalian melihat kalian tampak baik-baik saja menjalani hidup. Kalian mungkin masih bisa tertawa lepas dengan teman-teman, fokus dan bersemangat dengan pekerjaan atau hobi, seolah tidak ada masalah apapun di antara kalian berdua. Sementara di dalam hatinya sendiri, ada badai yang berkecamuk, ada perasaan tidak nyaman, ada rasa hampa, ada kerinduan akan koneksi yang hilang. Melihat kontras ini, dia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apakah perasaan saya ini valid? Apakah saya terlalu sensitif? Apakah saya terlalu banyak menuntut? Apakah saya mengada-ada saja? Mungkin sebenarnya tidak ada masalah. Mungkin ini hanya perasaan saya saja. Ketidakpastian ini melumpuhkan. Dia jadi ragu untuk bicara, ragu untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Dia takut dianggap berlebihan, takut dianggap lebay, takut merusak suasana damai yang sebenarnya semu itu. Dia takut memulai pertengkaran yang mungkin tidak perlu, jika ternyata memang hanya dia yang merasa ada yang salah. Akhirnya, apa yang terjadi? Dia memendamnya sendiri. Perasaan tidak nyaman itu ditelan bulat-bulat, keraguan itu dibiarkan tumbuh liar, dan keraguan ini tidak hanya menggerogoti keyakinan pada perasaannya sendiri, tapi juga menggerogoti keyakinan pada hubungan itu secara keseluruhan. Dia mulai merasa tidak aman untuk menjadi rentan, tidak aman untuk jujur. Dan ini adalah awal dari komunikasi yang benar-benar mati. Pikiran kelima, mengenang kita yang dulu. Saat masa kini terasa hampa, dingin dan mengecewakan, pikiran secara alami seringkali lari ke masa lalu. Ke masa-masa awal hubungan yang penuh gairah, perhatian tanpa diminta, dan tawa yang seolah tak ada habisnya. Pasangan kalian mungkin sering menemukan dirinya tanpa sadar memutar ulang kenangan-kenangan indah di kepalanya seperti film favorit. Kencan pertama yang canggung tapi manis. Liburan pertama kalian yang penuh petualangan dan kebebasan. Momen-momen kecil penuh perhatian yang dulu sering terjadi tanpa perlu diminta. Secangkir kopi yang dibuatkan di pagi hari, pesan singkat penyemangat di tengah hari yang sibuk, pelukan hangat saat pulang kerja, ini bukan sekadar nostalgia biasa yang membuat tersenyum. Ini adalah sebuah perbandingan yang aktif dan seringkali menyakitkan antara kita yang dulu dengan kita yang sekarang. Semakin indah dan hangat kenangan masa lalu itu terasa, semakin terasa pahit dan dingin kenyataan hubungan saat ini. Pikiran ini bisa menjadi pelarian sementara dari ketidakpuasan saat ini, memberikan sedikit kehangatan semu. Tapi di sisi lain, ia juga bisa menjadi pengingat konstan tentang apa yang telah hilang, tentang seberapa jauh kalian telah bergeser dari titik awal yang membahagiakan itu. Nostalgia ini bisa menjadi jebakan, membuat pasangan kalian terpaku pada masa lalu,
dan semakin sulit menerima atau memperbaiki kondisi saat ini. Dia merindukan versi hubungan yang mungkin sudah tidak ada lagi, dan itu memperdalam rasa kehilangannya. Pikiran keenam. Lelahnya berpura-pura kuat dan baik-baik saja. Memakai topeng setiap hari itu sungguh melelahkan. Kalian tahu maksud saya? Tersenyum di depan orang lain, bahkan di depan pasangan sendiri, padahal di dalam hati ingin menangis. Menjawab, "Tidak apa-apa," atau "Aku baik-baik saja," dengan suara yang dibuat setegar mungkin, padahal hati sedang hancur berkeping-keping. Berpura-pura antusias mendengarkan cerita tentang hari pasangan kalian, padahal pikiran melayang jauh dan merasa kosong. Berpura-pura semuanya normal, semuanya terkendali. Pasangan kalian mungkin melakukan ini karena berbagai alasan. Mungkin untuk menghindari konflik yang dia tahu akan menguras energi lebih banyak lagi. Mungkin untuk tidak membebani kalian dengan masalahnya, karena dia melihat kalian juga sudah punya beban sendiri. Atau mungkin, dan ini sering terjadi, karena dia sendiri tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaannya yang rumit dan campur aduk itu. Dia tidak punya kata-kata yang tepat, atau dia takut tidak akan dimengerti jika mencoba. Tapi energi yang terkuras untuk menjaga fasad semua baik-baik saja ini sangat besar. Ini adalah pekerjaan emosional yang tidak terlihat tapi sangat menguras. Di balik senyum itu, di balik jawaban tidak apa-apa itu, ada kelelahan mental dan emosional yang mendalam. Dia merasa harus terus kuat sendirian, memikul beban perasaan ini tanpa ada tempat berbagi yang aman. Dan ironisnya, sikap kuat ini justru semakin mengisolasi dirinya, membuatnya semakin jauh dari kalian. Pikiran ketujuh. Ada dunia lain yang mungkin lebih mengerti? Ini adalah pikiran yang paling berbahaya, yang paling mengkhawatirkan. Seringkali ini adalah tahap terakhir sebelum sesuatu dalam hubungan benar-benar retak atau bahkan pecah. Ketika kebutuhan fundamental manusia akan koneksi emosional, pengertian, validasi, dan rasa dihargai tidak terpenuhi secara konsisten di dalam hubungan primer, pikiran secara alami, hampir secara insting, mulai mencari sumber lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Penting untuk saya tekankan di sini, ini tidak selalu berarti langsung mencari orang ketiga dalam konteks romantis atau perselingkuhan, meskipun tentu saja bisa mengarah ke sana jika dibiarkan terlalu lama. Awalnya, dunia lain ini bisa jadi sesuatu yang lebih subtil. Bisa jadi dia mulai mencurahkan lebih banyak energi dan waktu ke pekerjaan, mencari kepuasan dan pengakuan di sana. Bisa jadi dia tenggelam dalam hobi baru atau lama yang membuatnya merasa hidup dan bersemangat lagi. Bisa jadi dia kembali mendekat ke teman-teman lama yang mungkin sudah lama tidak dia hubungi, mencari tempat curhat dan tawa yang hilang. Atau bahkan, dia mencari koneksi dan validasi di dunia maya, di komunitas online atau media sosial, tempat dia merasa dilihat, didengar, dan dihargai oleh orang-orang yang bahkan tidak dia kenal secara pribadi. Pikiran ini adalah sinyal darurat yang sangat jelas bahwa benteng pertahanan emosional hubungan kalian sudah sangat rapuh. Pasangan kalian mungkin tidak secara aktif mencari pengganti kalian, tapi dia sedang mencari sesuatu yang vital, yang hilang dari hubungannya dengan kalian, yaitu rasa dimengerti, rasa terhubung secara emosional, rasa dianggap penting. Dia mencari tempat di mana dia bisa melepaskan topengnya, di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri dan diterima. Jika pikiran ini sudah mulai muncul, artinya hubungan kalian berada di titik kritis. Setelah mendengar ketujuh hal tadi, saya bisa bayangkan berbagai reaksi di benak kalian. Mungkin ada yang langsung merasa tertuduh dan ingin membela diri. Ah, ini tidak adil. Saya juga lelah. Mungkin ada yang langsung merasa bersalah dan cemas. Wah, jangan-jangan pasangan saya berpikir begini karena saya? Apa yang sudah saya lakukan? Atau mungkin ada yang langsung menunjuk jari ke pasangan. Nah, kan benar. Dia memang begitu. Selalu merasa jadi korban. Stop. Sebentar. Tarik napas dalam-dalam dulu. Saya mau kalian mengerti satu hal yang sangat-sangat penting sebelum kita melangkah lebih jauh. Kerenggangan dalam hubungan, perasaan jauh yang menyiksa ini,
seringkali bukan disebabkan oleh kesalahan satu pihak saja. Ini bukan drama hitam putih di mana ada tokoh protagonis yang baik hati dan antagonis yang jahat. Kehidupan nyata, terutama dalam hubungan, jauh lebih kompleks dari itu. Jadi, mari kita hentikan sejenak permainan mencari siapa penjahatnya. Karena fokus pada siapa yang salah hanya akan membawa kita pada jalan buntu pertengkaran dan saling menyalahkan yang tidak produktif. Inti masalahnya seringkali bukan siapa yang salah, tapi apa yang hilang. Dan yang hilang itu adalah usaha bersama. Hubungan itu seperti menari tango, kalian tahu? Perlu dua orang yang bergerak selaras, saling merespon, saling mendukung, saling memimpin dan mengikuti secara bergantian. Kalau salah satu penari berhenti bergerak sama sekali, atau malah bergerak ke arah yang berlawanan, atau menginjak kaki pasangannya terus-menerus, tariannya jadi kacau balau. Tidak indah lagi. Yang ada hanya rasa frustrasi dan ketidaknyamanan. Mungkin dalam hubungan kalian berdua sama-sama sudah lelah. Lelah dengan tuntutan hidup, lelah dengan rutinitas yang monoton. Mungkin kalian berdua sama-sama terjebak dalam kesibukan masing-masing, sampai lupa meluangkan waktu berkualitas. Mungkin kalian berdua sama-sama lupa cara berkomunikasi dari hati ke hati, bukan hanya sekadar bertukar informasi. Mungkin kalian berdua sama-sama sudah mulai menganggap remeh hal-hal kecil yang dulu membuat hubungan kalian terasa spesial dan hidup. Pujian tulus, sentuhan lembut, ucapan terima kasih, kejutan kecil. Jadi, ini tamparan lembut dari saya untuk kalian semua, termasuk untuk diri saya sendiri. Coba ambil waktu sejenak untuk berefleksi dan sadari peran kalian masing-masing dalam dinamika hubungan ini. Tanyakan pada diri kalian dengan jujur, apakah saya sudah cukup berusaha melihat pasangan saya belakangan ini? Bukan hanya melihat fisiknya saat dia lewat di depan saya, tapi benar-benar melihat ke dalam matanya, mencoba memahami apa yang ada di balik tatapannya. Apakah saya sudah cukup mendengar? Bukan hanya mendengar kata-kata yang keluar dari mulutnya sambil lalu, tapi mencoba mendengar apa yang tidak terucap, apa yang tersirat di antara nada suaranya atau bahasa tubuhnya. Apakah saya masih secara sadar memilih untuk mengusahakan hubungan ini setiap hari? Bukan hanya saat sedang bahagia dan mudah, tapi juga saat sedang sulit, saat sedang membosankan, saat sedang ada konflik. Jangan sampai, teman-teman. Jangan sampai kalian baru menyadari betapa berharganya kehangatan matahari saat kalian sudah terlalu lama kedinginan dalam gelap. Jangan sampai kalian baru sadar betapa berharganya sebuah hubungan saat dia sudah benar-benar hilang dari genggaman. Saya tahu, mendengar semua ini mungkin terasa berat, mungkin menyakitkan, mungkin membuat kalian merasa tidak nyaman, gelisah, atau bahkan marah. Itu bagus. Serius, itu bagus. Artinya, ada sesuatu di dalam diri kalian yang terusik. Ada saraf kesadaran yang tersentuh. Dan kesadaran adalah langkah pertama yang mutlak diperlukan untuk perubahan apapun. Mengakui bahwa mungkin ada masalah, mengakui bahwa mungkin ada jarak yang tercipta, mengakui bahwa mungkin ada pikiran-pikiran terpendam seperti yang saya jabarkan tadi di dalam hubungan kalian, adalah awal dari kemungkinan perbaikan. Tanpa kesadaran, kita hanya akan terus berjalan di jalur yang sama, menuju tujuan yang mungkin tidak kita inginkan. Saya tidak punya tongkat sihir. Saya tidak punya solusi ajaib 5 menit yang bisa langsung memperbaiki semuanya. Tidak ada tombol reset untuk hubungan yang sudah berjalan bertahun-tahun dengan dinamikanya sendiri. Setiap hubungan itu unik, sidik jarinya berbeda. Tapi saya percaya satu hal, selama masih ada keinginan, sekecil apapun itu, dari kedua belah pihak, untuk mencoba lagi, untuk belajar lagi cara berkomunikasi yang lebih baik, untuk saling melihat dan mendengar lagi dengan sungguh-sungguh, dengan niat, untuk memahami bukan menghakimi, harapan itu masih ada. Sekecil apapun harapan itu, ia tetaplah harapan. Sebuah pintu yang masih sedikit terbuka. Jadi, setelah mendengar semua ini, coba renungkanlah sejenak dalam keheningan. Tidak perlu dijawab sekarang, cukup direnungkan saja. Bagaimana kondisi hubungan kalian saat ini? Sejujur-jujurnya pada diri sendiri.
Apakah ada satu, dua, atau mungkin beberapa dari 7 bisikan hati tadi yang terdengar sangat familiar di telinga kalian? Entah sebagai pikiran kalian sendiri atau sesuatu yang kalian curigai ada di benak pasangan kalian. Dan yang terpenting, apa satu hal kecil saja, sekecil apapun, yang bisa kalian lakukan, mungkin mulai hari ini atau besok, untuk mencoba menutup jarak itu. Mungkin sekadar mengirim pesan singkat tulus menanyakan kabarnya, mungkin meluangkan 15 menit untuk benar-benar mendengarkan ceritanya tanpa interupsi, mungkin memberikan pelukan yang sedikit lebih lama dari biasanya. Mulailah dari yang kecil. Jangan menunggu sampai salah satu dari kalian benar-benar lelah, dan sampai pada titik bertanya dengan putus asa. Usaha ini masih sepadan, tidak sih? Karena seringkali, saat pertanyaan itu sudah terucap dengan lantang, jawabannya sudah condong ke arah tidak. Hubungan itu memang rumit ya. Kadang terasa seperti surga di bumi, kadang terasa seperti medan perang yang melelahkan. Kadang membuat kita terbang tinggi, kadang menjatuhkan kita begitu keras. Kalau apa yang saya bagikan hari ini, obrolan kita ini, terasa kena di hati kalian, kalau ada bagian yang membuat kalian berhenti sejenak dan berpikir, atau mungkin merasa sedikit tertusuk, tapi juga lega karena merasa dimengerti, saya ingin sekali mendengarnya dari kalian. Saya tahu, saya tidak sendirian dalam merasakan atau mengamati dinamika hubungan seperti ini. Dan saya ingin kalian tahu, kalian pun tidak sendirian jika sedang mengalaminya saat ini. Tolong, kalau kalian berkenan, ceritakan pengalaman atau pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Tidak perlu menceritakan detail pribadi kalau kalian tidak nyaman. Tentu saja, cukup bagikan apa yang kalian rasakan atau pikirkan setelah menonton video ini. Mungkin ada poin yang paling berkesan, mungkin ada pengalaman serupa, atau mungkin ada pertanyaan yang muncul. Mari kita jadikan kolom komentar ini sebagai ruang aman untuk kita berbagi rasa, untuk saling menguatkan, untuk menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kalau video ini dirasa memberikan sedikit saja pencerahan, atau sekadar membuat kalian merasa ditemani dalam perenungan kalian, saya akan sangat berterima kasih jika kalian mau meninggalkan jejak dengan menekan tombol like. Itu akan sangat berarti buat saya, bukan sekadar angka, tapi sebagai tanda bahwa kita terhubung lewat keresahan dan harapan yang mungkin sama. Dan tentu saja, kalau kalian merasa ingin terus menggali pemikiran-pemikiran mendalam seperti ini, bersama saya di Jejak Pemikiran, merenungkan berbagai lika-liku kehidupan, hubungan, dan pencarian makna, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan obrolan kita selanjutnya. Bergabunglah dengan komunitas Jejak Pemikiran, tempat kita bisa terus belajar, bertumbuh, dan saling mendukung dalam perjalanan kita masing-masing. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu kalian, sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di perenungan berikutnya di Jejak Pemikiran.